berkembang. Di sini kita mengambil contoh negara Malaysia. Bisa dilihat fisiografi negara Malaysia. Ada petanya, letak astronomi dan geografi, kondisi relief, dan kondisi iklim. Letak astronomi negara Malaysia, 1 derajat LU sampai 7 derajat LS dan 100 derajat BT sampai 120 BT. Sedangkan geografi negara Malaysianya berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Kondisi reliefnya, sebagian besar wilayah Malaysia dengan bagian barat terletak pada ketinggian lebih dari 180 meter di atas permukaan air laut. Puncak tertingginya adalah Gunung Tahan dan sungai terpanjangnya adalah Sungai Pahang. Di bagian timurnya terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Puncak tertingginya adalah Gunung Kinabalu dan sungai panjang adalah Sungai Pajang. Kondisi iklim di negara Malaysia. Berada di antara Thailand, Singapura, dan Indonesia, iklim di Malaysia beriklim sama, yaitu iklim tropis, hangat dan lembab sepanjang tahun. Suhu rata-rata Malaysia sekitar 22 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Seperti negara Asia Tenggara lainnya, hujan pun dirasakan setiap tahunnya, paling lambat turun dalam bulan April dan Oktober. Curah hujannya termasuk sedang, dan di Malaysia hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya, penduduk negara Malaysia. Ada jumlah penduduk, kelompok kelas etnis, dan agama. Jumlah penduduk di negara Malaysia sekitar 32.609.400 penduduk. Kelompok ras atau etnisnya, bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula ras Tionghoa, Malaysia, dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Sedangkan agama Islam memiliki 61,32%, Buddha dengan 19,84%, Kristen dengan 9,24%, Hindu dengan 6,27%, Konghucu dengan Taoisme dengan 1,26%, tidak beragama 0,71%, agama lainnya 0,39%, dan tidak diketahui 0,97%. Perekonomian negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama negara Malaysia terdiri dari pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Malaysia juga dikenal dengan hasil agrikulturnya, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah RRC, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Ekspor utamanya dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu serta produk olahannya, karet dan tekstil. Sebagian penduduk negara Malaysia juga bekerja pada sektor industri dan perdagangan. Selanjutnya, pendidikan dan kesehatan di Malaysia. Yang pertama, pendidikan. Sistem pendidikan tersebut terbagi dalam pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan pasca menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tersedia dari sistem sekolah negeri multibahasa yang menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh warga Malaysia, atau sekolah swasta atau melalui sekolah di rumah. Menurut hukum, pendidikan dasar adalah wajib, seperti beberapa negara Asia Pasifik semacam Republik Korea, Singapura, dan Jepang. Tes terstandarisasi adalah sebuah fitur umum. Saat ini terdapat 37 universitas swasta, 20 kolase universitas swasta, 7 kampus cabang universitas luar negeri, dan 440 college swasta di Malaysia. Yang kedua, kesehatan. Pelayanan kesehatan di Malaysia terdiri dari layanan publik yang didanai dari pajak dan dikelola oleh pemerintah serta sektor swasta. Secara umum, pelayanan kesehatan sektor publik dikelola secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan yang juga mengatur industri
dan keamanan pangan. Sektor publik atau DPS menyediakan berbagai layanan yang komprehensif seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan kuratif, dan rehabilitasi yang diberikan melalui klinik dan rumah sakit. Sementara itu, sektor swasta didanai oleh pajak, kepemilikan usaha, asuransi, dan pasien berobat. Sektor kesehatan swasta yang menyediakan layanan kesehatan yang berfokus pada daerah perkotaan, melalui klinik dan rumah sakit swasta dengan perawatan khusus untuk perawatan kuratif. Budaya Malaysia adalah masyarakat multisuku, multibudaya, dan multibahasa. Penduduknya adalah 26,6 juta terdiri dari 62% Bumi-Putra atau termasuk Melayu, 24% Tionghoa, 8% India, dengan sedikit minoritas dengan suku asli atau Departemen Statistik Malaysia. Sama halnya dengan Indonesia. Malaysia juga memiliki adat, rumah adat, lagu daerah, keadaan daerah, pakaian adat, dan kebiasaan unik. Contoh kebiasaan unik di negara Malaysia, memanggil orang lebih tua dengan sebutan bibi atau paman. Pada Malaysia, diajari sejak kecil untuk menghormati orang yang lebih tua untuk menunjukkan rasa hormat. Semua orang yang lebih tua, kecuali yang seumuran, dengan sebutan bibi atau paman. Bahkan dengan tidak adanya ikatan darah pun, mereka akan manggil bibi atau paman, seperti di kedai-kedai biasanya. Kalau Malaysia manggil bibi atau paman. Contohnya, rumah adat Melayu, pakaian tradisional, dan alat musik tradisional, dan banyak lagi. Teknologi negara Malaysia. Teknologi negara Malaysia sudah terbilang maju, bahkan diakui dunia. Salah satunya mereka manfaatkan digital. Menurut Direktur Arup Fergal White mengatakan sebagian besar kota di dunia belum menyadari pentingnya potensi yang besar dari program pengembangan kota pintar yang terintegrasi dan dirancang secara strategis. Teknologi digital memungkinkan kota-kota untuk membuka nilai baru yang saling berkaitan, menelurkan aplikasi inovatif, serta produk informasi yang membuat pola kehidupan kota yang berkelanjutan sebagai tempat yang layak untuk bekerja. Dia juga menambahkan pemanfaatan infrastruktur dan data publik akan memungkinkan kota-kota untuk mengoptimalkan perkembangan tata kota dengan melibatkan warga untuk bekerjasama dan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan melestarikan sumber daya alam yang ada. Dan terakhir ada kerjasama negara Malaysia dengan Indonesia di bidang pendidikan. Antara Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dengan mengadakan pertukaran pelajar setiap tahunnya. Di bidang ekonomi, banyaknya investor dari Malaysia yang berinvestasi di Indonesia telah membantu pemerintah Indonesia di dalam mengentaskan pengangguran. Investor dari Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit. Hal ini tentu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, di Malaysia juga banyak ditempatkan tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, petugas medis, pekerja bangunan, serta tenaga profesional lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.